bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau berkenan kepada kami menerima setiap doa, setiap pujian yang kami sampaikan dari hati kami dengan suara kami kepada Tuhan. Sekarang kami rindukan suara-Mu Tuhan bicara di hati kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus saja menyingkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan mengarahkan hati kami, kasih kami makin kepadamu saja. Pakai hamba-Mu jadi saluran berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara-saudara, senang hari ini bisa kembali ada di GKI Surabaya. Kali ini, saudara, kami datang dengan cukup banyak orang, bukan cuma saya sendiri atau ditemani oleh pembina bidang misi saja. Kemarin kami juga sudah rapat dengan rekan-rekan badan pengurus bakal jemaatnya Surabaya. Saya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan yang hadir bersama-sama, saudara ya. Ada Pendeta Bagio dan keluarga di belakang, sekalian cuti mereka di Surabaya. Nah, ini Pak Bagio. Boleh berdiri semua deh keluarga. Ini pembina misi kita yang baru, saudara ya. Yang ada 5 bajem Pak Bagio dan rekan-rekan di bidang misi menanganinya. Nah, kemudian juga saudara ada 4 majelis, cuma 1 kemarin sudah pulang. Nanti saudara kenalan sendiri, cari sendiri mana yang namanya Pak Husin, Ketua Majelis, namanya Pak Yanto Widodo, Ketua Bidang Misinya kita, tadi Pak Bagio, Pendeta Bagio, Pembina Bidang Misi, Ketua Bidang Misi Pak Yanto, kemarin yang pulang Penatua Alden, dan Penatua Budiman, Ketua Bidang Ibadah kita. Rekan-rekan berdiri di tempat, nah ini kita sambut sama-sama saudara ya. Nanti saudara kenalan sendiri sama bapak-bapak yang ganteng itu. Dan senang sekali Pak Peter boleh hadir juga. Pak, kalau Pak Peter dulunya asal Greenfields, sekarang tua-tua di GK Gloria ya. Baik, mari kita lihat Yosua 5 ayat 1 sampai dengan 12. Yosua 5 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan dari ayat pertama firman Tuhan, Yosua 5 1 sampai 12, saya bacakan versi TB1 Alkitab kita. Yosua 5 1 sampai 12, penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan Yahweh telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sekarang kita mengerti, saudara ya, bukan disunat 2 kali, tapi generasi pertama dulu dan sekarang generasi kedua. Ayat 6, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka. Mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Bahasa aslinya, hari ini telah kugulung celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut gulung, Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu
pada waktu petang di dataran Yerikho. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan. Baik, saudara, sebelum kita melihat kepada uraian kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat satu cuplikan klip video. Kalau saudara selama ini banyakkan nonton film Korea, sehingga Sarangi atau Annyeonghaseyo jadi terkenal, saudara. Tapi kali ini film Indonesia, saudara ya. Judulnya agak lain. Coba kita lihat sejenak klipnya, 30 detik saja. Apanya agak lain situ, saudara? Ya, gambarannya orang naik jet coaster, si band itu ya, yang lain semua histeris, goyang-goyang, dia manteng aja di situ. Lagi itu terkenal juga waktu demonstrasi di gedung DPR saat sang adik mau kemudian mau jadi gubernur tapi nggak jadi, saudara ya. Kakaknya aja jadi wapres. Nah, jadi, memang kata-katanya begitu. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Saudara, kalau boleh bawa pulang hari ini, nanti bawa pulangnya kata itu aja. Agak lain daripada tentang sunat, saudara ya. Minggu lalu saya baru khotbah bahwa orang Kristen dibebaskan dari sunat. Ke Surabaya disuruh khotbah tentang sunat lagi, saudara. Nah, apa maksud yang Tuhan mau, saudara, dengan sunat pada waktu itu? Saudara, bangsa yang ada di tengah-tengah tanah Kanaan melihat bahwa dewanya orang Israel atau Allahnya orang Israel ini Allah yang berbeda memang dengan dewa-dewanya mereka. Allah yang disembah, yang dipanggil dengan Yahweh oleh bahasa kita, saudara, bahasa Indonesia diganti Tuhan dengan huruf besar semua, menunjukkan Allah yang bagaimana, yang membawa mereka keluar dari Mesir, yang memberikan begitu banyak mujizat di padang gurun, yang menolong mereka bukan cuma waktu Laut Merah, Laut Kolsom itu dibelah oleh Musa sehingga mereka bisa menyeberang dari tanah Mesir masuk ke padang gurun. Sekarang Allah yang sama memimpin the Neo Musa, yaitu Yosua ini membelah sungai Yordan sehingga mereka ada di seberang sungai Yordan yang di kota yang disebut sebagai Gilgal. Saudara, di titik itu bangsa Amori, bangsa Kanaan yang mendengar begitu banyak kesaksian, yang mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan bertindak, Alkitab mencatat hati mereka tawar, hati mereka ciut, hati mereka jadi kecil. Hilanglah semangat mereka menghadapi Israel ini. Kalau seandainya katakanlah lagi tarung tinju, kemudian atau sedang tarung bola atau futsal atau bertarung apa saja olahraga sekarang, lalu lawan kita sudah kehilangan confident, kehilangan percaya diri. Sudah pokoknya ini tinggal sekali smash main bulu tangkis langsung kalah. Atau sekali pukul, sekali jab langsung KO. Saudara, habisin enggak, saudara? Itu lawan. Sudah tawar hati, sudah tidak ada semangat, sudah takut melihat kehebatan lawannya, saudara. Tinggal satu langkah lagi, maka game selesai. Dan yang menarik, yang kita lihat, walaupun mereka baru saja lepas dari sungai Yordan, memang belum masuk ke Yeriko, mereka berkemah lagi di satu tempat ini, sebetulnya bukan cuma Amori dan Kanaan yang hatinya gentar, saudara ya. Orang-orang Israel juga mereka tidak tahu masa depan. Mereka memang sudah mengintai. Tadi saya sebut Yosua itu seperti Neo Musa. Tuhan sudah mengerjakan apa yang di waktu lalu kepada Musa. Sekarang dibawa ke pemimpinan baru Yosua, Tuhan juga akan menyatakan kuasanya. Tapi saudara,
orang-orang Israel juga hatinya bisa saja kemudian gentar, takut, bertanya-tanya, sudah tinggal selangkah lagi mau menang, tinggal satu step lagi saudara untuk kemudian ambil alih semua susu, semua madu yang ada di depan mata, lalu harus pause, harus berhenti, harus disunat, sunat massal. Bahkan sampai bukitnya saja disebut sebagai bukit kulit khatan, saudara. Karena di tempat itu mereka kemudian sakit, saya tidak tahu mungkin 1 minggu, mungkin beberapa hari pemulihan. Nomor 1 saudara, itu kondisi rentan. Bukan cuma itu, mereka di saat-saat seperti itu tinggal di kemah masing-masing karena sedang sakit. Karena pasca sunat itu mereka merayakan Paskah, beri tambah 7 hari lagi. Saudara pernah bayangkan nggak kemudian orang-orang ini yang bisa saja kemudian juga punya mata-mata kembali ke tempat mereka, kemudian bilang begini, saudara, orang Amori, orang Kanaan, Israel itu lagi sunat massal, Israel itu lagi Kounian, saudara, lagi tahun baru, kan itu tahun baru, Paskah itu tahun barunya mereka, perayaan musim seminya mereka, nggak ada tentara, semuanya tulang ke kemah masing-masing. Ini saatnya kita hancurkan itu Israel. Saudara bisa rasakan nggak bagaimana perasaan orang Israel waktu itu? Rentannya. Bagaimana mereka di titik itu, saudara merasa bahwa Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan mau? Untuk apa sunat kalau begitu? Mengapa Tuhan minta kepada mereka untuk menyunatkan diri sekali lagi? Saudara, buat saya, waktu Tuhan minta bangsa itu pause, berhenti sejenak, Tuhan mau menyatakan bahwa memang perangmu nanti itu, bagaimana engkau menaklukkan Kanaan, bukan karena kekuatan dari wajib militer, bukan. Bukan dari hebatnya tentara orang Israel latihan di padang gurun, atau mudanya ini angkatan yang baru, semuanya di bawah 40 tahun, tidak ada lagi saudara orang-orang yang waktu lalu sudah lanjut usia bersama-sama dengan mereka. Ini tenaga muda, ini semangat yang baru, tapi di titik itu Tuhan mau mengingatkan. Yang lalu mereka itu tidak mempercayai Yahweh. Mereka itu walaupun dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir, melepaskan mereka dari perbudakan, tapi tiap kali mereka bersungut-sungut. Tiap kali mereka mempertanyakan, Tuhan, benar ya Tuhan yang bawa, lebih enak dulu, lebih enak di Mesir. Tuhan, apa benar engkau baik? Mereka sulit untuk mempercayai Tuhan. Saudara, ini maksudnya sunat itu, supaya mereka mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudara, kesulitan kita begitu sama Tuhan sebetulnya. Kalau saya boleh klip lagi, saudara ya, kasih klip lagi, saya akan kasih klip. Saya udah siapin tapi kebanyakan klip nanti film Indonesia, saudara pikir Pak Riko senangnya film Indonesia nih ya. Ada adegan di Ada Apa Cinta 2, saudara, ketika kemudian si Cinta berkata begini kepada si Rangga ini ya, pacarnya yang mutusin dia, tinggalin dia tanpa alasan. Dia bilang ini, yang kamu lakukan itu jahat, saudara. Saudara, kenapa jahat? Sekarang bayangkan begini ya, saudara, seorang istri, kemudian satu saat ketika menikah, sudah menikah dengan suaminya, menemukan bahwa ternyata suaminya tidak punya deposito. Atau mungkin saudara pikir begini, wah menikah sama dia walaupun sekarang gak punya deposito, paling tidak menjanjikan deh nanti dapat warisan gitu. Terus nikah. Begitu nikah, saudara lihat suami, ternyata kosong. Deposito gak ada, warisan cuma angan-angan misalnya ya. Kemudian ya udah ceraiin aja dah. Jahat nggak saudara? Saudara ngerti maksud saya saudara ya? Orang Israel begitu sama Tuhan. Katanya orang Israel itu dapat janji, nanti nikah sama Tuhan susu dan madu. Nanti nikah sama Tuhan akan terus menang perang, militer pasti dikasih. Ternyata kosong, padang gurun. Ceraiin aja deh Tuhan, kita menyembah anak lembu emas. Itu jahat. Ikut Tuhan katanya diberkati. Sekarang ternyata udah melayani sakit. Tinggalin aja deh Tuhan. Itu jahat. Saudara ngerti maksud saya ya? Saudara, ikatan perjanjian
yang Tuhan mau adalah satu komitmen. Dan apakah Tuhan ketika ada kesulitan, ketika padang gurun yang melanda, Tuhan sedang meninggalkan? Saudara, sesungguhnya tidak. Tuhan dalam kesetiaannya dengan seluruh powernya, dengan seluruh hal yang memang Tuhan sudah siapkan, mau menyatakan kepada mereka supaya mereka tidak mengandalkan diri sendiri. Mungkin bukan Allah lain, tapi sekarang bermegah karena aku, karena saya yang bisa. Lihatlah nanti, perang di Yeriko. Apakah karena kemampuan militernya Israel? Orang Israel keliling Yeriko berapa kali? Guru sekolah minggu berapa kali? Rekan-rekannya di atas, tahu nggak berapa kali keliling Yeriko? 7 kali? 13 kali sebenarnya, saudara ya. Karena hari Senin 1 kali, Selasa 1 kali, Rabu 1 kali, hari Kamis 1 kali, nanti hari yang ke-7 7 kali, 6 tambah 7 berarti kan 13 kali, saudara ya. Saudara, apakah ada suara pedang pada waktu itu? Tidak. Suara orang teriak-teriak, bersorak-sorai. Apakah ada suara kemudian teriakan pekikan perang? Tidak juga. Yang ada adalah suara trompet, sangka kalah. Dengan begitu tembok rubuh. Kalau bukan Tuhan siapa, saudara? Tuhan mau menunjukkan pada mereka. Nanti saudara baca, karena GKI Surabaya rupanya sedang membahas kitab Yosua. Sesudah ini perang di Ai. Perang di Ai, apakah karena kehebatan militernya Israel? Tidak juga. Perang di Gibeon, apakah karena kemudian luar biasanya hebatnya Israel? Bukan juga. Tapi karena Tuhan yang membawa mereka, yang kemudian menunjukkan kepada mereka karena the power, karena kudusnya Tuhan. Saudara jangan pikir sudah sunat, oh sudah beres ya semua. Tidak. Pada waktu di Ai akan berbuat dosa, walaupun sudah disunat tetap dihukum Tuhan. Sempat kalah dulu mereka. Baru kemudian nanti mereka bertobat, akan dihukum oleh Tuhan dan keluarganya karena dosanya mereka mencuri. Maka kemudian Tuhan baru menjaminkan kemenangan perang. Jadi sunat yang Tuhan maksudkan memang bukan untuk pengudusan. Sunat yang Tuhan maksudkan pada waktu itu adalah supaya mereka kembali kepada powernya Tuhan, kepada kekuatannya Tuhan, kepada apa yang Tuhan kerjakan. Minggu lalu kami bahas kitab Galatia, dibebaskan dari sunat. Kenapa? Sebab orang-orang di Galatia, orang-orang pada waktu itu, orang-orang Kristen yang sudah percaya, mencoba untuk menambahkan sesuatu untuk keselamatan mereka. Saudara, Paulus dengan tegas menyampaikan Kristus selesai dan finish, yang ia lakukan saja sehingga tidak perlu tambahan sunat. Sekarang saudara, untuk pengampunan dosa kita, apa yang Yesus kerjakan adalah yang final, yang selesai, the final judgment, hukuman penalti yang paling terang-terang saudara, yang paling ultimate itu sudah dinyatakan di dalam diri Kristus. Ia menerima keadilan Tuhan di atas kayu salib dan sekarang kita menerima anugerah pengampunan itu. Tuhan mau lewat apa yang ia ungkapkan tentang sunat ini, orang Israel dalam perjalanan selanjutnya kehidupan mereka sebagai bangsa, mereka mengalami Tuhan. Mereka punya pengalaman rohani dengan Tuhan karena mereka mengandalkan Tuhan. Dan saya tidak tahu apa yang saudara lihat saudara ya dari kehidupan Israel ini. Coba saudara pikir ya, di padang gurun 40 tahun, makanan dari mana? Makanan dari langit. Tiap hari, tiap pagi dari langit itu turun waktu malam, lalu pagi-pagi mereka lihat ada embun, embunnya diambil bawa pulang jadi mana? Minuman. Minuman dari mana, saudara? Apakah mereka punya pabrik air mineral di padang gurun? Tidak. Saudara, mereka dapat minuman dari batu, dari oase yang Tuhan taruh mereka. Taruh itu buat mereka di padang gurun. Bosen makan mana? Dari mana mereka? Dari apa saudara Tuhan memberikan kepada mereka daging? Dari angin. Angin puyuh datang membawa burung yang kita sebut sebagai burung puyuh. Dari langit, dari batu, dari gurun, dari angin, dari apa yang Tuhan ciptakan, Tuhan memberikan kepada mereka. Saudara, karena itu menolong kita, menolong juga generasi kemudian,
untuk mengingat apa yang Tuhan kerjakan. Kemarin setelah di atas pesawat salah satu rekan majelis berkata begini, saudara ya, ketika saya berkata bahwa ada orang itu yang datang sekarang kebaktiannya di kita, di tempat kita. Waduh, tapi Tuhan baik dah. Pertama waduh dulu saudara ya, karena nanti pikiran kita, wah kalau orang yang ini, yang kebaktian kita inginnya kan yang kebaktian tempat kita yang baik-baik. Kalau yang kurang baiknya begitu ya, waduh kita udah waduh duluan. Tapi kemudian ada kalimat yang memberikan juga kesaksian dan penguatan saudara ya, Tuhan baik dah. Biar nanti dia mungkin bisa menyulitkan, tapi kakaknya teman masa kecil saya saudara ya, paling enggak saya sudah kenal keluarganya dan seterusnya. Tuhan baik. Saudara, itu kesaksian. Saudara, sering-seringlah cerita kepada anak-anak, berkata kepada mereka, dulu papa pernah di PHK, dulu papa pernah bangkrut, tapi waktu itu Tuhan tolong. Memang kita doa lama baru bisa bangkit lagi, tapi Tuhan tolong. Saudara, itu pengalaman rohani yang diceritakan. Dulu waktu kecil kamu sakit, tengah malam jam 2 step, papa panik, mama juga panik, tapi papa bawa kamu ke rumah sakit. Kita semua takut, tapi Tuhan tolong, kamu sembuh lagi. Dulu kita sekeluarga kesulitan, tapi Tuhan tolong. Saudara, itu kesaksian yang jadi apa saudara? Jadi tugu. Nanti saudara lihat ya, begitu nyebrang sungai Yeriko, orang Israel diminta apa? Buat apa? Bikin tugu, susunan 12 batu. Untuk apa? Kalau nanti anak-anakmu tanya, itu batu susun 12 untuk apa? Untuk kasih tahu, Tuhan yang membuat kita nyebrang Yordan. Tuhan yang membawa kita ke titik ini. Saudara, pengalaman rohani itu disampaikan sehingga juga menolong. Ada orang berkata begini saudara ya, Pak Tong bilang begini saudara, kalau cuma belajar dari pengalaman itu orang biasa juga bisa. Tapi orang yang belajar dari pengalaman orang lain itu bijaksana. Saudara ngerti gak maksudnya ya? Bahwa wah tunggu ngalamin kita jatuh gagal dulu baru kita belajar. Itu semua orang juga bisa begitu. Tapi nggak usah tunggu kita gagal dulu, jatuh dulu, kita belajar melihat orang waktu yang lalu, bagaimana Tuhan bekerja di waktu lalu, orang lain sudah alami dan kita lihat bagaimana Tuhan bertindak, kita belajar. Itu orang penuh hikmat, wisdomful. Saudara, Tuhan mau kepada bangsa ini, kepada orang Israel ini, tiap hari mereka ingat sama Tuhan yang bekerja, yang mengasihi mereka, yang menolong mereka. Saya kasih contoh lagi deh saudara ya. Saudara, satu saat waktu anak saya kecil, saya lupa umurnya berapa yang laki-laki, dia itu punya kebiasaan begini saudara, kalau malam mamanya akan temani dia tidur. Lalu sebelum dia tidur itu biasanya sarung bantal guling itu kan ada talinya, tali kur tuh saudara ya, tahu ya. Dia seneng pelintir-pelintir itu tali kur. Ada anak yang kayak begitu nggak saudara? Saya nggak tahu sih saudara bagaimana ya. Dia seneng pelintir ini tuh saudara. Entah bagaimana malam itu bantal gulingnya tali kurnya copot. Jadi nggak ada tali bantal gulingnya, tali sarungnya itu nggak ada. Jadi nggak ada yang dia pelintir. Dia pelintir apa saudara akhirnya? Dia pelintir jari mamanya. Lagi udah mau tidur, istri saya juga semua juga udah ngantuk, tangannya dipelintir-pelintir, terus dia tanya, ada cincin di situ, ada cincin kawin, cincin nikah. Ini apa mah? Cincin, kata mamanya. Tidur. Kemudian, kenapa pakai cincin mah? Karena mama udah nikah. Kemudian dia tanya lagi, kenapa orang nikah pakai cincin mah? Capek mamanya saudara ya. Kemudian dia dudukin anaknya saudara. Kemudian mamanya copotin, kasih lihat. Mama pakai cincin, tandanya mama udah nikah sama papa. Ini ada nama papa di cincin nikah ini. Kenapa ada namanya mah? Supaya mama ingat ada papa yang mengasihi mama.
Tapi kok papa cincinnya dicopot-copot? Nah itu susah dijawab saudara, karena saya pakai cincinnya copot-copot saudara ya. Mandi saya copot, tidur saya copot, nggak betah, saya nggak bisa tidur kalau pakai cincin. Bukan supaya mimpinya lain, bukan saudara ya, tapi karena memang pokoknya nggak betah saudara ya. Jadi saya copot. Saudara, tapi itu menarik bahwa ada tanda. Apa saudara senantiasa ingat janji nikah dulu? Kenapa orang nikah mesti pakai cincin? Ingat komitmen pada waktu nikah, ingat ada yang mengasihi. Saudara, orang Israel diminta oleh Tuhan tiap kali mandi, lihat sunat saudara. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan yang mereka andalkan. Saudara get the point. Bahwa Tuhan mau hari-hari dalam hidup mereka bukan karena mereka, tapi karena kekuatannya Tuhan, pertolongannya Tuhan, kebaikannya Tuhan yang menolong mereka. Yang kedua, saudara, mengapa sunat Tuhan minta? Balik lagi tadi ke agak lain. Satu, mereka lain dari bangsa yang sudah ada di situ, lalu Tuhan minta disunat. Sekarang, kenapa Tuhan minta mereka disunat? Agak lain apa, saudara, yang Tuhan maksudkan? Saudara, begini loh, Tuhan mau mereka senantiasa tahu bahwa di Gilgal itu ada perputaran. Tadi digulingkan saudara ya. Ada kata yang lebih tepat tapi saya nggak ketemu saudara bahasa Indonesianya apa. Tapi pemain basket pasti tahu ini. Kata pivot, tahu pivot? Satu kaki diam tapi satu kaki bisa putar begitu. Posisi bisa berputar. Saudara, pivot. Nah, kata Gilgal itu artinya bukan menggulung tapi menggulingkan dalam arti begitu saudara. Bahwa mereka dulu bangsa budak. Bangsa tercela. Alkitab kita menerjemahkannya Tuhan hapus celah itu. Dulu mereka bangsa di bawah, bangsa budak. Tapi Tuhan ingatkan lewat sunat ada perjanjian dengan Abraham. Apa janji Tuhan dengan Abraham? Kejadian 12. Masih ingat? Aku akan memberkati engkau. Aku akan menjadikan engkau berkat bagi bangsa-bangsa. Dengan kata lain, dulu kamu di bawah. Dulu kamu budak, sekarang karena perjanjian Tuhan itu kamu di atas. Kamu tangan yang memberi, kamu yang memberkati. Kamu bukan lagi sekarang sebagai budak, sebagai hamba dari bangsa tertentu, tapi sekarang kamu menyatakan siapakah Tuhan yang kamu andalkan itu, yang memberkati engkau, menyatakan juga sekarang bahwa Tuhan yang akan menolong engkau untuk menjadi berkat bagi orang-orang ini, saudara, bagi orang-orang yang tinggal di Kanaan ini. Saudara, coba ya, apa sih sebenarnya maksudnya sunat, saudara? Sunat itu adalah kebugaran, menolong mereka untuk tetap bugar. Mereka ingat, saudara ya, saudara kalau supaya bugar, supaya tetap fitness, saudara ngapain? Olahraga, exercise, betul. Apa lagi? Yang darah tinggi, ojo nggak boleh makan asin-asin loh ya, betul ya saudara ya. Kalau yang gula atau diabetes nggak boleh makan manis-manis loh saudara ya, atau nggak boleh makan gula kebanyakan dan seterusnya. Diet. Ada yang dibuang, ada yang dikerat dari kehidupan kita, itu namanya diet kan saudara. Supaya tetap fit. Supaya tetap sehatnya lama terjaga saudara. Nah Tuhan mau sekarang ada yang dibedah, ada yang dioperasi, ada yang dipotong, ada yang dikerat, ada yang sekarang dipantang saudara oleh kita untuk apa? Menjaga kerohanian, untuk fit, untuk bugar secara rohani. Nah caranya bagaimana saudara? Dioperasi. Nah, yang jadi masalah buat orang Israel adalah hati mereka atau pusat tempat pengambilan keputusan mereka, apakah mau ikut Tuhan atau menolak Tuhan. Sunat memang secara fisik wujud luar saudara dipotong dikerat, tapi yang Tuhan maksudkan adalah menyangkal diri. Tadi lagu kita, ku rela sangkal diri, ku percaya pada Tuhan, ku ikut Tuhan, ku rela sangkal diri. Apanya sekarang yang dibedah, yang dipotong, yang dibuang? Satu saat saya ke Surabaya, saya ikut
IDMC bersama dengan Pak Peter waktu itu ya. Saudara, pertama kali saya ikut IDMC, si pengkhotbah tanya begini. Dia bilang bahwa dia selalu kalau di rumah pakai Alkitab fisik. Alkitab yang fisik begini. Tapi kalau lagi datang dari Singapura ke Surabaya, ya bawa-bawa Alkitab begini ya berat-beratin saudara ya. Jadi dia kalau lagi jalan keluar kota ya pakai Alkitabnya dijejet. Tapi dia berkata bahwa sudah lama sekali dia tidak lagi menstabilo highlight saudara ya. Tidak lagi menggaris bawah di Alkitabnya. Lalu kemudian dia berkata begini, Alkitab saya yang lama bukan cuma ada stabilo dan highlight, tapi ada tetesan air mata yang saya baca waktu saya berlutut di hadapan Tuhan. Lalu dia tanya begini, siapa di sini yang lama sekali sudah tidak lagi baca Alkitab sambil berlutut, sambil melihat Alkitab bukan cuma dengan mata, tapi menghadapkan hati kita dengan Alkitab, dengan firman Tuhan ini, dan merelakan Alkitab itu mengoperasi, membedah kita. Yang tidak lagi ada tetesan air mata di Alkitab. Kalau ada, maju ke depan. Saudara, hari itu ketika saya mendengar itu rasanya khotbah buat saya. Saya maju paling duluan. Saya paling pertama maju. Saudara, saya coba ingat-ingat kapan terakhir saya menghadapkan isi Alkitab ini ke hati saya dan mengizinkannya mengerat, membuang, mengoperasi bagaikan kanker yang dipotong untuk kemudian tidak lagi saudara membuat kita sakit, tapi bagaimana firman Tuhan itu memang memberi kita kebugaran, menyehatkan. Saudara, saya tidak tahu kalau hari ini saudara ditanya kapan terakhir ada tetesan air mata ketika kita membaca Alkitab, menghadapkan hati kita berhadap-hadapan dengan Tuhan. Jangan-jangan sudah lama sekali, saudara. Saya tidak tantang saudara maju ke depan, tapi coba ingat-ingat saudara. Jangan-jangan akhirnya Alkitab sudah menjadi begitu biasa kita baca sambil tengkurap. Ada bantal guling di dagu kita, lalu kita baca jajetnya kita, saudara. Kapan kita hadapkan hati kita? Itu membuat kita, artinya apa? Membuat kita akhirnya apa, saudara? Saudara, kering secara rohani. Apa sih Pak artinya tandanya kering rohani? Ibu-ibu lihat aja nih ya. Kalau suami di rumah mulai sering cepat tersinggung, marah-marah bawaannya, itu kering rohani. Jangan liatin ke suami deh saudara ya. Ibu-ibu juga kalau ibu-ibu sudah mulai ngomel-ngomel terus saudara ya. Saudara, jangan-jangan kering secara rohani. Bukan gak pernah baca Alkitab, tapi hubungannya tidak basah dengan Tuhan. Dan kita tidak tenggelam, saudara. Saudara, Tuhan mau kita itu memberkati dunia. Lain kita, agak beda kita dengan dunia. Tapi dimulainya dari sini, saudara. Dioperasi oleh Tuhan. Maka kemudian ketika kita dioperasi, dibedah, disunat hatinya oleh Tuhan, kita menerangi dunia. Ini terakhir saudara ya. Saya maksudkan contoh, saya pernah sampaikan ini di Greenfield beberapa waktu yang lalu. Saudara, apa sih maksudnya Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia? Saudara, waktu Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia, kota di atas bukit itu tidak mungkin tersembunyi. Saudara pernah pikir nggak, apakah kota yang di zaman lalu itu begitu terang benderang karena banyak listrik seperti sekarang? Kan tidak. Nomor satu, kota di zaman Yesus itu di bawah lembah. Karena di lembah ada sungai, karena di lembah tanahnya subur, tapi di atas bukit bawa naik barang-barang susah. Yerusalem itu saudara di atas bukit Sion dan dibangunnya dengan susah payah oleh Daud, lalu dilanjutkan nanti bait suci oleh Salomo. Tapi gunanya apa? Mengapa ada sesuatu di atas bukit? Zaman Yesus lampunya bukan lampu sorot. Di zaman Yesus belum ada listrik, belum ada lampu yang terang seperti kita. Zaman Yesus bahkan belum ada petromak. Ini anak milenial tahu petromak nggak saudara ya? Tahu petromak? Enggak ya? Yang digas itu, udahlah nggak usah dicerita lah saudara ya. Lampu teplok, tahu lampu teplok? Juga belum ada. Yang ada adalah lampu pelita, itu minyak pelita, saudara tahu ya?
minyak, lalu dikasih sumbu, kasih gabus sedikit dan nyala, saudara. Itu kan Alkitab bilang pelita bagi jalanku dan seterusnya. Saudara bisa bayangkan nggak? Walaupun di atas bukit ada rumah, lalu ada lampu dinyalakan, apakah kemudian itu kota di atas bukit jadi terang benderang? Tidak. Tapi bukit itu jadi pendar. Walaupun cahayanya suram, kita tahu itu ada di situ ada sesuatu, sudah ada kota. Nanti ketika saya praktek tahun 90, saya lupa persisnya 90-91, saya ditugaskan oleh I3, Institut Injil Indonesia, saudara, untuk praktek 2 bulan di Kesamben. Ada yang pernah ke Kesamben? Malang Selatan. Tapi di pelosok sekali, nggak ada listrik, jalanan belum diaspal. Waktu saya mau pergi di briefing, dipanggil sama Bapak Asrama. Riko, ke sana bawa abon. Ya Pak. Bawa Indomie, bawa mie instan. Iya Pak. Ada uangnya nggak? Namanya mahasiswa, saudara ya, nggak ada. Gitu. Udah beli Indomie. Nanti di Kesamben, Malang Selatan, desa sana saya baru tahu. Ternyata Indomie itu jadi lauk pauk. Ngerti maksudnya saudara ya? Makan nasi lauknya Indomie, double karbo nih, kalau ilmu sekarang kita double karbo kan saudara ya. Tapi memang lauknya itu. Saudara, tapi yang problem yang kedua, di waktu di briefing dia bilang begini, ini Jawa Timur ya Riko. Nanti kalau kamu tersesat di desa, di jalan, orang gak akan kasih tunjuk. Belok kanan, belok kiri, gak ada. Ke timur, ke barat, utara, selatan, matilah saudara ya. Karena saya nggak ngerti nih saudara ya. Pernah satu kali saya tanya jalan saudara di Jogja ya. Itu Pak, Bangjo Timur. Bangjo ini apa? Tukang bakso kayaknya Bangjo ini saudara ya. Ternyata Bangjo itu abang ijo. Saudara, lampu merah itu Bangjo ya. Saya pikir bakso Bangjo saudara ya. Kalau Jakarta pasti saya carinya tukang bakso. Nah saudara, tapi timur, barat, ini belum masuk ke otak saya nih. Google Map belum ada waktu itu. Jangankan Google Map sendiri, lampu aja nggak ada, listrik nggak ada. Hari itu hari pertama saya di Kesamben. Saya tanya, nanti mandinya di mana ya Pak, Bu? Oh mandi di sumur. Matilah saudara, mandi di sumur. Saya anak Jakarta nih, nggak ada kamar mandinya. Mandi di sumur bagaimana caranya? Ada yang pernah mandi di sumur saudara ya? Jadi saya tunggu sampai lewat maghrib baru saya mandi. Hari itu, hari pertama saya di Kesamben, saya bawa ember yang isinya sikat gigi sama sabun, handuk udah dipinggang, lalu bawa senter. Mandi saya di sumur. Saya udah lihat kiri kanan gak ada orang, gelap, puji Tuhan lah saya mandi. Selesai, beres, dan mau pulang. Baru 3 langkah, senternya jatuh. Mati lampunya saudara ya. Mau pulang bagaimana, tidak ada listrik. Saudara, di sisi itu, di titik itu saya panik juga sih saudara ya. Waduh, ini kalau mau tanya timur barat juga sama siapa? Nggak ada orang. Saya lihat dari jauh saudara, ada pendar lampu samar-samar di atas bukit. Saya mikir, itu mana ya? Saya tahu, itu Gunung Kawi. Waktu kecil saya pernah diajak ke kelenteng demi kelenteng, saudara. Saya terus mikir ya, buat apa ya? Aku ini akhirnya kan sekolah teologi, akhirnya kan jadi pendeta. Kenapa dulu waktu kecil aku diajak nginep ke kelenteng demi kelenteng, diizinkan sama Tuhan? Oh ternyata belajar itu satu, saudara ya, bahwa di Gunung Kawi. Gunung Kawi itu utaranya Kesamben. Saya tahu utara. 15 menit kemudian saya nyampe pulang ke rumah. Kalau enggak dari sumur bisa ke desa lain mungkin saudara, di Blitar, bukan lagi di Kesamben. Saudara, itu artinya terang dunia, menunjuk arah. Kenapa ada kiblat? Sembayang itu kiblatnya Yerusalem, arahnya tahu timur. Lalu sekarang kita nggak ada kiblat lagi saudara ya, karena Tuhan Yesus lah yang menjadi bait Allah, dan kita lah juga bait Allah. Tuhan hadir dalam hidup kita. Nah saudara, sekarang kalau begitu, Tuhan maunya apa ini? Dengan kita dibedah tiap hari, dikuduskan, dikerat, supaya kamu dilepaskan dari celah masa lalu. Kamu bukan bangsa budak, kamu bangsa di atas yang memberkati orang lain.
problemnya. Tuhan Yesus betul terang dunia, tapi kita ini juga disebut sebagai terang dunia, tidak nyala, tidak memberi arah. Ada satu lagu terakhir ya, saya tidak tahu, saudara tahukah lagu itu, saudara? Lagu lama, tidak ada di KPKK, adanya di nyanyian Kemenangan Iman kalau saya tidak salah. Judulnya Nyalakan Seluruh Rahmat-Mu. Rahmat Bapa terus bercahaya. Kita dengar aja deh, saudara. Bisa, Steve? Minta tolong. Bisa, boleh ikut nyanyi lah ini. 30 detik saja ayat pertama. Tahu lagu itu? Ada yang pernah tahu? Dari lagu itu dibuat dari kisah D.L. Moody yang menyampaikan dalam khotbahnya Dwight L. Moody sebagai kisah nyata. Di Lake Erie di Cleveland di Ohio di Amerika ada satu pantai, saudara, yang memang banyak sekali karang. Satu saat kapal besar sudah melihat, kapten sudah lihat, dia tanya kepada juru mudi, coba lihat di depan, pantai sudah dekat belum? Juru mudinya bilang, siap Cap, lampu mercusuar sudah menyala di atas. Kapten bilang, lampu bawah nyala enggak? Ada lagu tadi, judulnya dalam bahasa Inggris, Let the Lower Light Be Burning. Biar lampu bawah menyala. Bahasa Indonesianya enggak ada, saudara. Saudara, si juru mudi bilang, lampu bawah padam Cap. Maju atau tetap mundur, atau tetap di tengah laut. Kaptennya bilang, yang penting ada lampu atas, lampu bawah yang menyorot karang-karang, saudara, di sekitar danau itu, Lake Erie itu, tidak ada, saudara, padam lampu bawahnya. Jalan, dia bilang sama si juru mudi, tetap berlabuh ke pantai. Mereka jalan lurus, menabrak batu karang, karam kapalnya, semua orang yang di kapal itu meninggal dunia. Kenapa? Lampu bawah padam. D.L. Moody bilang begini, lampu atas kita tetap menyala. Yesuslah terang dunia. Tapi betapa sering orang tenggelam, tidak sampai kepada pantai, kepada Kristus, tidak rest di dalam Dia, di tanah Kanaan, karena lampu bawah padam. Kita ini loh, lampu di bawah, terang yang memberikan arah, padam. Saudara, biarlah ketika Tuhan menunjukkan perjanjiannya, kamu itu diselamatkan untuk jadi berkat, sinar. Seberapa pendarnya tetap menunjukkan arah kepada orang lain. Siapakah Tuhan kita yang menguduskan kita, yang membereskan kehidupan kita. Mari kita berdoa. 1-2 menit kita berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, apakah saudara mengalami pengalaman dengan Tuhan? Kalau ya, saksikanlah, sebutlah Tuhan itu baik loh. Tuhan memang baik. Sampaikanlah kesaksian-saksian itu menjadi tugu peringatan akan siapa Tuhan dalam hidup kita. Adakah tanda mengingat kasih-Nya? Ada tanda cincin, ada tanda sunat Tuhan berikan. Nah, sunat juga berarti kamu berbeda, Tuhan hapus celamu, kamu bukan budak lagi, kamu bangsa yang memberi, menerangi jalan, menunjukkan arah. Jangan sampai lampu di bawah padam sehingga orang tenggelam karena kita tidak menyalakan kesaksian kita. Masing-masing doa 1-2 menit menghadapkan hati kita dengan firman Tuhan.
Tuhan terima kasih. Hari ini kami diingatkan siapa Tuhan, siapa Kristus, dan karyanya dalam hidup kami. Tolonglah Engkau memberi tanda kepada kami, yang tiap hari kami bisa lihat tentang siapakah Tuhan yang baik bagi kami, yang powernya menolong kami melangkah. Tolonglah kami diberi tanda di dalam tubuh untuk mengingat bahwa kami ini bangsa yang memberi berkat, bukan lagi bangsa tercelah, bangsa hamba, bangsa budak. Tuhan, mampukan kami menyerap dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, amin. Serahkan pada